Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-16, Mas Mbak semua. Di pertemuan ke-16 ini pada mata kuliah PKN ya, pada tanggal 28 April 2021 pada pagi hari ini. Mas Mbak semua, kita akan membahas materi tentang hakikat dan kedudukan ketahanan nasional, di mana ini nanti kita akan mengetahui dari pengertian ya dari ketahanan nasional, kemudian untuk sifat-sifat ketahanan nasional serta asas-asas ketahanan nasional. Mas Mbak semua, terlebih dahulu kita akan mengetahui ya apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional ya. Mas Mbak semua, di sini kita sudah mengetahui dari pengertian ketahanan nasional Indonesia ya. Pastinya di mana di dalam kehidupan yang terintegrasi ini kaitannya dengan kehidupan nasional ya, kita lihat dari unsur sosialnya maupun alamiahnya yang bersifat potensial maupun fungsional ya. Unsur sosial kita lihat juga dari kita sebagai makhluk sosial, pastinya kita akan selalu berhubungan atau berkomunikasi dengan baik dengan orang lain ya, seperti itu. Alamiah pastinya kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, kemudian juga kaitannya dengan alam, seperti itu ya. Kemudian ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan negara untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Inilah Mas Mbak semua pengertian dari ketahanan nasional itu tadi ya, yang pastinya kita lihat dari unsur kaitannya dengan sosial dan alamiahnya. Pastinya di sini akan juga mengembangkan kaitannya kekuatan nasional itu untuk mengatasi segala kaitannya dengan tantangan, ancaman, hambatan yang pasti datang dari luar maupun dari dalam negara ya. Kemudian pastinya Mas Mbak semua kaitannya untuk menjamin identitas, integritas, serta kelangsungan bangsa dan negara, pastinya untuk perjuangan mencapai tujuan nasional. Maka Mas Mbak semua, dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Mas Mbak semua, untuk ketahanan nasional di sini ya, bahwa tadi kita sudah mengetahui ketahanan nasional Indonesia, maka kita juga akan mengetahui pengertian ketahanan nasional ini bahwa
kehidupan nasional yang dimana kondisi ini harus diwujudkan, ya. Kemudian dimana sekarang ini kita juga harus mengetahui secara keseluruhan bahwa pengertian dari ketahanan nasional Indonesia itu adalah keuletan serta ketangguhan, ya, yang pastinya akan mengembangkan atau mengandung kemampuan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional, ya. Kemudian setelah Anda mengetahui pengertian dari ketahanan nasional, pengertian dari ketahanan nasional Indonesia, Mas Mbak semua, kita di sini akan mengetahui pengertian konsepsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia, konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, di mana ketahanan nasional Indonesia ini kita lihat dari konsepsinya melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, ya. Pastinya Anda mengetahui bahwa seluruh aspek kehidupan Mas Mbak semua itu berlandaskan dari Pancasila, ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Nah, dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Inilah Mas Mbak semua, ya. Kita lihat dari konsepsi ketahanan nasional Indonesia, ya, bahwa merupakan pedoman, ya, sarana di mana pastinya untuk meningkatkan keuletannya, ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Antara kesejahteraan dan keamanan ini, ya, dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan, Mas Mbak semua, ya. Mas Mbak semua, ya, kesejahteraan dan keamanan itu bisa dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, perlu Anda garis bawahi, ya. Penyelenggaraan kesejahteraan itu memerlukan tingkat keamanan tertentu dan sebaliknya. Penyelenggaraan keamanan itu memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Kemudian kesejahteraan ini dapat kita gambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata, ya. Bahwa kemakmuran, ya, rakyat secara adil dan merata. Kata adil pastinya, ya, sama Mas Mbak semua, merata keseluruhan, ya. Jadi tidak terkecuali, ya, bahwa di mana untuk mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata, ya. Merata artinya keseluruhan, adil tadi, ya, adil, ya, semua harus diberlakukan dengan benar-benar adil, benar-benar sama seperti itu, ya. Kata adil pastinya di sini adalah sama tanpa perbedaan seperti itu.
Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar negeri, ya. Dimana pastinya Mas Mbak semua kaitannya dengan keamanan ini, dimana kemampuan bangsa itu harus bisa melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman yang dari luar negeri, ya. Kita nanti akan mengetahui ya ancaman apa saja yang pastinya kita hadapi seperti itu, ya. Pastinya di sini kita akan lihat dari ciri-cirinya dulu, ya. Ciri-ciri ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang. Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan, tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mas Mbak semua, ketika kita kemarin sudah mengetahui di mana ketahanan nasional yang pastinya harus ada sosialisasinya, ya, bahwa sosialisasi pun itu ya melalui langsung dan juga melalui tidak langsung. Maka di mana ketika melalui langsung, ya, ini bisa melakukan dengan cara berdiskusi, ya, bertatapan langsung dengan audiens seperti itu. Ketika tidak langsung itu bisa dilakukan dengan media massa, ya, pastinya bisa melalui ya email, juga bisa melalui media, ya, media sosial seperti itu. Inilah Mas Mbak semua yang perlu Anda ketahui, di mana bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung ini kita lihat kemarin bahwa untuk sosialisasi ketahanan nasional memang dilakukan langsung dan tidak langsung seperti itu. Kemudian kaitannya dengan tantangan, ya, ancaman ini pasti juga dihadapi, karena untuk pertahanan itu sendiri bahwa namanya saja mempertahankan, ya, pertahanan itu adalah kekuatan. Kekuatan di sini, ya, pastinya ada ancamannya, ada hambatannya, dan ada juga gangguannya. Nah, di dalam gangguan dan hambatan itu juga bisa datang dari luar maupun dari dalam, ya, gitu Mas Mbak semua. Dimana di sini didasarkan metode Astragata, seluruh aspek kehidupan nasional itu tercermin dalam sistematika Astragata yang terdiri dari terdiri atas 3 aspek alamiah Trigatra yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan, ya, dan 5 aspek sosial Pancagatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, ya, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Mas Mbak semua, di dalam aspek kehidupan nasional ini, ya, di dalam aspek alamiahnya tadi, ya, sudah di mana bahwa ada sosial, juga ada alamiah, di mana alamiah ini kaitannya dengan geografinya, karena tadi kaitannya dengan alam, ya. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa di sini akan kaitannya dengan alamiah, juga ada sosialnya. Karena untuk alamiah itu kaitannya dengan geografi,
kekayaan alam, dan kependudukan. Kita lihat dari 5 aspek sosial. Sosial di sini kaitannya dengan sosial berbudaya, sosial budaya, ya, pertahanan keamanan, ekonomi, politik, dan ideologi, ya. Berpedoman pada wawasan nasional, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional, sehingga wawasan Nusantara dapat disebut wawasan, ya, sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional. Mas Mbak semua, wawasan Nusantara itu disebut sebagai wawasan nasional dan pastinya merupakan landasan ketahanan nasional. Nah, di sini kita akan mengetahui sifat-sifat dari ketahanan nasional. Berikut ini merupakan sifat-sifat ketahanan nasional, antara lain yang pertama adalah mandiri. Mandiri artinya ketahanan nasional itu bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Mas Mbak semua, di mana yang pertama kita mengetahui dari sifat-sifat ketahanan nasional, ya, itu adalah yang pertama mandiri. Mandiri pastinya harus bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa Indonesia. 2 adalah dinamis, ya. Ketika kita membahas yang pertama tadi, sifat-sifat ketahanan nasional, yang pertama adalah mandiri, yang kaitannya dengan integritas, ya. Kita yang kedua artinya di sini adalah ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun, bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Ya, dikatakan dinamis, pastinya sifat untuk dinamis ini, ya, bisa meningkat juga bisa menurun, ya. Pastinya terlihat dari situasi dan kondisi bangsa dan negara. Kalau yang mandiri kaitannya dengan integritas, ya. Untuk yang dinamis itu adalah kaitannya dengan kondisi bangsa dan negara tersebut, bahwa di situ juga bisa meningkat maupun menurun, ya, tergantung pada situasinya. Seperti itu, ya. Nah, yang ketiga adalah manunggal. Setelah Anda mengetahui yang pertama yaitu mandiri, yang kedua adalah dinamis, 3 ini adalah manunggal. Artinya, ketahanan nasional itu memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, dikatakan sifat-sifat dari ketahanan nasional di sini bahwa yang pertama mandiri, ya, yang kedua dinamis, ya, ketiga ini manunggal,
4 adalah wibawa. Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal, dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Ya, inilah Mas Mbak semua yang yang kita ketahui ya, di mana sifat-sifat dari ketahanan nasional dari mandiri, dinamis, manunggal, wibawa ya, serta 5 adalah konsultasi dan kerjasama. Artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Setelah Anda mengetahui dari sifat-sifat ketahanan nasional yang terdiri dari 5 itu tadi, Mas Mbak semua, kita akan mengetahui dari asas-asas ketahanan nasional. Untuk yang pertama adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi sebagai individu maupun masyarakat atau kelompok. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asa dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan keamanan, ya, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung, ya. Bahwa Mas Mbak semua, asas kesejahteraan dan keamanan ini pastinya ya wajib dipenuhi, ya, wajib dipenuhi. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan maupun keamanan itu harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur ketahanan nasional. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu, diperlukan sikap mawas ke dalam maupun keluar. Mawas ke dalam. Mawas ke dalam itu bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian dan proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kemudian asas kekeluargaan, asas yang bersifat keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan, ini pastinya diakui adanya perbedaan dan kenyataannya real dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan, dijaga dari konflik yang bersifat merusak.
D. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional itu mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan, persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional itu mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu. Kedudukan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pengembangan nasional. Mas Mbak semua, setelah Anda memahami dari materi yang saya sampaikan itu tadi, kaitannya dengan pengertian ketahanan nasional, kemudian juga dari konsepsinya, sifat-sifat, serta asas-asas ketahanan nasional, Mas Mbak semua silahkan Anda menjawab pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Untuk yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ketahanan nasional? 2. Sebutkan dan jelaskan sifat-sifat ketahanan nasional. Mas Mbak semua, perlu saya ingatkan, jangan lupa Anda untuk login di Siakat untuk pertemuan ke-16 pada pagi hari ini, ya. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih Mas Mbak semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.